Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puteri Nuansa Islami, NIM 18070100206 dari kelas 4E Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai insecurity dan self-love. Oke, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai insecurity atau insecure. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini atau pada masa ini, kita seringkali mendengar kalimat tentang insecurity atau insecure. Misalnya, aduh aku insecure banget nih, aku insecure nih, gak pede nih. Lalu sebenarnya, apa sih arti insecurity itu? Insecurity atau insecure adalah perasaan tidak aman yang dialami oleh setiap orang di dalam dirinya. Jadi, dapat diartikan bahwa insecure itu merupakan rasa tidak percaya diri yang dialami oleh setiap orang. Setiap orang pasti akan mengalami atau pernah mengalami tentang insecure. Dalam kata lain, merasa malu terhadap diri sendiri. Insecure itu banyak sekali. Misalnya, insecure dalam fisik. Fisik yang kita punya. Misalkan, kita merasa diri kita gendut, bahkan terlalu kurus, hitam, jerawat, dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan kita merasa insecure dan tidak percaya diri. Kita selalu membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain. Membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Itu yang mengakibatkan kita merasa tidak percaya diri dan tidak pede. Sebenarnya yang menyebabkan insecure pada diri kita adalah diri kita sendiri. Kita selalu menjudge bahwa diri kita merasa kurang. Kita tidak bisa sama seperti orang lain yang kita lihat. Namun, ada faktor lain yang menyebabkan kita merasa insecure. Contohnya yaitu dari perkataan orang lain. Orang lain sering kali mengomentari diri kita. Contohnya, ih kamu sekarang gendutan ya? Ih kamu tuh dulu cantik loh, gak jerawatan. Kok sekarang jerawatan sih? Ih kamu hitam ya sekarang ya. Kata-kata seperti itu yang dilontarkan orang lain dapat menyebabkan kita menjadi insecure atau tidak pede dan tidak percaya diri lagi. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan kita merasa insecure yaitu faktor media sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini siapa sih yang tidak pernah main media sosial? Salah satunya Instagram. Di Instagram banyak sekali kita melihat foto-foto orang lain. Foto orang lain yang lebih cantik dari kita, lebih putih dari kita. Kadang foto-foto tersebut dapat menambah rasa insecure pada tubuh kita. Kita menjadi kurang pede, kita menjadi kurang tidak percaya diri, dan yang paling parah, kita tidak merasa bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, dengan diri kita saat ini. Insecure bisa membuat mental kita menjadi down atau bahkan termasuk dalam masalah kesehatan mental. Biasanya kata-kata atau perkataan orang lain bisa merusak kepercayaan diri kita dan kita menjadi merasa down, tidak bisa bangkit lagi dan mengganggu mental kita. Akibat dari perbuatan tersebut atau akibat dari kesehatan mental tersebut yaitu kita menjadi merasa cemas yang berlebihan, tidak berani bergabung atau bersosialisasi dengan orang lain, tidak percaya diri, dan takut yang sangat berlebihan.
Kemudian selanjutnya, insecure itu tidak hanya dalam fisik saja. Ada contoh lain. Misalkan insecure dalam hal pendidikan ataupun sekolah. Kita merasa bahwa diri kita tuh kurang. Kita tidak bisa menerima pelajaran dengan cepat. Kita tidak bisa memahami materi yang disampaikan oleh dosen atau guru kita dengan cepat. Padahal teman-teman kita dapat menerima setiap materi yang disampaikan oleh pengajar kita dengan cepat. Kita menjadi merasa insecure. Kok aku nggak bisa ya kayak si A? Kok aku nggak bisa pinter ya kayak si B? Nah, itu yang mengakibatkan kita merasa insecure kepada diri kita mengenai kepandaian yang kita miliki. Padahal, ketika kita mengalami kesulitan belajar atau kesulitan dalam menerima materi yang disampaikan oleh dosen kita bisa bertanya dengan teman kita yang sudah terlebih dahulu memahami materi yang disampaikan. Kita dapat bertanya, kita dapat berdiskusi bersama, saling tukar materi, sharing bersama, belajar kelompok. Kita tidak usah merasa minder atau malu atau bahkan insecure dengan diri kita sendiri. Aduh, aku malu nih, aku nggak bisa kayak si A yang cepet banget menerima materi, yang pinter. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita bisa sama-sama bertukar pendapat, saling sharing, sehingga kita dapat mengurangi atau menutupi rasa insecure kita. Oke, kemudian selanjutnya mengenai self-love. Apa sih itu self-love? Self-love artinya mencintai diri kita. Bagaimana cara kita mencintai diri kita? Bagaimana cara agar kita tidak merasa insecure lagi? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencintai diri kita sendiri. Setiap orang memiliki caranya masing-masing. Yang paling penting yang harus kita lakukan yaitu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur setiap hari atas apa yang telah Allah kasih kepada kita. Terhadap diri kita saat ini, kita harus selalu merasa bersyukur. Karena diri kita adalah diri terbaik yang kita punya. Kemudian, tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu, bagaimana caranya agar kita mampu menonjolkan kelebihan kita dan mengurangi kekurangan yang kita miliki? Kemudian, jadilah diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah hal yang terbaik. Tidak usah kita ingin menjadi seperti orang lain, agar kita dipandang baik oleh orang sekitar. Jadilah diri sendiri. Karena diri kita adalah diri kita yang terbaik. Kemudian, cara mencintai diri kita yaitu melakukan hal-hal yang bisa menyenangi, yang mampu membuat kita senang. Misalkan dengan makan, bermain, menonton film yang kita sukai, dan banyak hal yang dapat kita lakukan agar diri kita merasa senang. Oke, jadi dapat disimpulkan, yang terpenting yaitu kita tidak boleh merasa insecure. Kita harus percaya diri kepada diri kita sendiri. Harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur, serta jadilah diri sendiri. Be yourself. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai insecurity dan self-love. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.